Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara, saudara-saudari sekalian kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada. Kita hari ini berada di hari yang ke-9 di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ramadan Allah berikan perintah untuk berpuasa di dalamnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan puasa sebagaimana kewajiban yang sama sudah Allah berikan kepada kaum sebelum kalian. Tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa puasa itu adalah satu tangga menuju kualitas batin yang disebut dengan takwa. Atau dengan kata lain, puasa itu adalah satu momen yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk dilaksanakan setiap tahun, ya, yang untuk meningkatkan kualitas seorang beriman menjadi bertakwa. Jadi dari sini bisa kita analisis lebih jauh bahwa puasa itu berarti sebenarnya merupakan satu proses. Puasa itu adalah satu metode untuk meraih takwa. Itu juga bisa kita maknakan bahwa puasa itu adalah satu, kalau dalam istilah di dalam tasawuf itu ada istilah mujahadah. Jadi puasa itu adalah satu proses mujahadah yang ending atau akhir dari proses tersebut itu adalah meraih kualitas takwa. Maka dari itu kita semua hendaknya kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa ini bukan hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga hendaknya kita menjadikan puasa itu adalah sebagai proses mujahadah yang setiap tahun kita laksanakan. Yang dimana mujahadah ini hasilnya itu adalah kualitas diri yang bernama takwa. Mujahadah itu di dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf di situ dijelaskan, ya, definisi atau ta'rif mujahadah yaitu istifraghul wus'i fi mudafa'atil adu. Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, mujahadah itu adalah mencurahkan semua kemampuan di dalam mudafa'atil adu, dalam mengalahkan lawan atau musuh. Ar-Raghib Al-Isfahani kemudian membagi, ya, musuh yang dihadapi dalam mujahadatun nafsi itu menjadi 3, yaitu ada musuh yang zahir atau al-adu al-zahir, yang kedua musuh yang berupa syaitan, dan yang ketiga musuh yang berupa an-nafs. Maka berarti puasa sebagai sebuah mujahadah, puasa sebagai sebuah usaha yang keras, ya, untuk melawan musuh, ya, yang dilawan dalam proses mujahadah puasa ini itu adalah mujahadah melawan syaitan dan melawan hawa nafsu. Ya. Dan inilah proses puasa yang seharusnya dimiliki oleh kita setiap muslim, agar puasanya itu betul-betul menghasilkan kualitas takwa. Karena apabila puasa hanya sebatas kita menggugurkan kewajiban dengan melakukan imsak atau melakukan penahanan diri
dari yang membatalkan anil muftirat, ya, seperti makan, minum, kemudian berhubungan seksual suami istri bagi yang sudah berumah tangga, ya, kemudian juga dari muntah yang sengaja. Maka puasa yang demikian ya memang di satu sisi dari sisi hukum fikih itu sah. Selama dari terbitnya fajar ya sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib, menahan diri dari hal tadi, ya, itu seorang muslim puasanya dianggap sah. Akan tetapi apabila puasa hanya sebatas itu, maka tentu akan sulit mencapai tujuan yang sebenarnya dari puasa, yaitu takwa. Tapi memang kenyataannya inilah yang banyak yang dialami oleh umat muslim, ya. Tidak hanya sekarang, zaman dulu juga demikian. Makanya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u, rawahu An-Nasa'i. Ya, ini zaman Rasulullah saja, Rasulullah sudah bersabda demikian. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa itu, laisa lahu min siyamihi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illa dhama'u, kecuali sekedar dahaga saja. Dan maka dari itu dengan menjadikan puasa ini sebagai mujahadatun nafsi, ya, maka itu adalah jalan yang seharusnya ditempuh bagi kita semua kaum muslimin agar puasanya itu benar-benar bisa meraih takwa. Maka puasa yang demikian tidak hanya menahan diri imsak anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan secara syariat tadi, secara fikih, tapi juga puasanya harus lebih jauh dari itu dengan puasa kita secara zahir dan batin. Secara zahir kita puasa dari hal-hal yang membatalkan, dari makan, minum, dan hubungan seksual suami istri bagi yang berumah tangga. Dan secara batin maka kita juga puasanya itu harus juga menjaga stabilitas batin kita agar keberadaannya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Itu. Maka disinilah kemudian Imam Al-Ghazali mengistilahkan ada puasa umum, ya, yaitu puasanya orang yang sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dan ada puasa khusus. Ada puasa orang-orang yang khusus yang tidak hanya sebatas berpuasa menjauhi dari yang membatalkan, tapi juga puasa dengan cara kafus sam'i wal basari wal lisan wal yad wa rijli wasairil jawarih anil atham, yaitu berpuasa, ya, juga dengan cara menjaga 7 anggota tubuh kita, ya, dari hal-hal dari hal-hal yang menimbulkan dosa atau hal-hal yang termasuk kategori maksiat. Telinga. Selama puasa perlu atau harus mempuasakan telinga kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Mendengar gosip, ya, mendengarkan hal-hal yang bersifat provokatif, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga mempuasakan mata dari hal-hal yang itu termasuk hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal yang diharamkan, pornografi, porno aksi, ya. Kemudian juga lisan, mempuasakan lisan dari mengucapkan hal-hal yang menyakiti orang, dari hal-hal yang itu bisa mengandung kebohongan, mengandung penipuan. Gitu. Maka selama puasa kita juga dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, banyak berdiam diri di masjid. Itu kan diantara tujuannya itu adalah supaya mengkondisikan lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang itu sia-sia belaka, ya. Apalagi yang tadi yang sampai menimbulkan dosa. Kemudian mempuasakan tangan dari melakukan hal-hal yang diharamkan, mencuri, menyakiti orang, dan perbuatan-perbuatan zalim yang lain. Mempuasakan kaki dari melangkah menuju perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, atau menjaga kaki dari melangkah menuju hal-hal yang itu dilarang. Dan seluruh anggota tubuh termasuk perut, mempuasakan perut dan mempuasakan juga farji. Mempuasakan perut dari hal-hal ya tadi yang dimakan, ya, di luar di waktu yang diharamkan untuk makan dan minum dari fajar sampai maghrib. Ya, dan kalaupun nanti ketika sudah maghrib, mempuasakan perut dari memakan hal-hal makanan-makanan yang itu diharamkan oleh Allah, baik haram zatnya maupun haram
cara mendapatkannya, alat mendapatkannya, tempat memakannya, gitu. Dan kemudian juga mempuasakan farji, ya kemaluan kita, ya. Mempuasakan jangan sampai ya naudzubillah, farji kita kemudian di situ ada syahwat-syahwat dan kemudian disalurkan dengan cara-cara yang melanggar syariat. Nah itulah, puasa-puasa yang seharusnya kita lakukan, di mana puasa itu tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban agama, tapi puasa itu adalah sebagai satu bentuk mujahadatun nafsi. Puasa sebagai bentuk berjuang melawan hawa nafsu kita, sehingga di akhir Ramadan kita meningkat kualitas spiritualnya jadi dari mukmin biasa, ya, menjadi mukmin yang bertakwa. Nah, ya. Mukmin yang bertakwa itulah mukmin yang hawa nafsunya, yang nafasnya itu diistilahkan dengan radiyatan mardiyatan. Hawa nafsu yang dia ridho pada ketentuan Allah dan senantiasa selalu bersemangat mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan Allah kekuatan untuk istiqomah di dalam mujahadatun nafsi melalui momen puasa Ramadan ini. Dan semoga di akhir Ramadan kita berhasil mendapatkan tujuan puasa, yaitu takwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.